mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Yayasan Anugerah Musik Indonesia yang dipimpin oleh Mas Chandra Usman, yang pada hari ini kami bersama Pak Wamen dan jajaran menyaksikan satu konferensi pers untuk pembukaan pendaftaran hingga akhir Juli yang akan dilakukan pada bulan November atau 12 November 2025 ini. Kita berharap dengan penambahan kategori yang tadi disebutkan menjadi 62 kategori dari seluruh genre musik maupun kategori lain, ini akan menambah hidupnya ekosistem musik Indonesia dan menampung seluruh genre maupun lapisan dari termasuk di daerah-daerah. Dan kita melihat bahwa hal ini Kementerian Kebudayaan sangat mendukung support Grammy Award. Kita berharap ada peningkatan dari jumlah pendaftaran juga yang lebih eksponensial. Dan ini artinya juga bagian penting dari kemajuan budaya, khususnya ekspresi budaya dan seni musik. Saya kira masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak menikmati musik, ya. Dan kita harus isi musik Indonesia, karya-karya anak bangsa yang sekarang ini semakin luar biasa, baik dari sisi kualitas, kuantitas, dan pencapaian. Saya kira itu. Ya, saya juga mengharapkan ini terima kasih kepada Kementerian mengetahui bahwa penghargaan selalu muncul materi, tapi dengan kehadiran dan Kementerian ini menambah apresiasi materi yang saya rasa lebih penting daripada penghargaan materi, karena pengakuan dari karya itu merasakan bagaimana hati kita bisa musik itu dihargai, ya, diakui oleh masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih dengan Kementerian. Saya rasa mari kita mensyukuri bahwa musik Indonesia adalah anugerah. Terima kasih. Pak Wamen dong, posisi wajib. Terima kasih banget. Bagi saya pribadi, kan alhamdulillah saya pernah dengan beberapa award. Bagi saya pribadi pentingnya award itu adalah satu, memotivasi. Ketika waktu itu kita pernah mendapatkan award, bukan kita waktu itu hal-hal, tapi justru gimana caranya ya? Mudah-mudahan kita tahun depan bisa dapat lagi. Jadi kita terus improvisasi, jadi kita terus meningkatkan karya kita, eksplor karya-karya kita, dan akhirnya beberapa kali dapat lagi. Dan kedua, pentingnya AMI adalah sebetulnya pencatatan sejarah seperti apa perkembangan musik Indonesia. Kalau misalnya pengen tahu perkembangan musik Indonesia, harus dicek tuh di Google aja penerima AMI dari tahun ke tahun seperti apa. Dan di situ kita bisa lihat, oh seperti ini ya, perjalanan musik Indonesia seperti ini. Nah sekarang kita di era digital, anak-anak muda berkreasi dan dengan biaya yang minim bisa produksi di laptop aja atau di PC, tapi bisa membuat karya-karya yang luar biasa didengarkan oleh jutaan orang. Dan ini yang fenomena baru yang saya yakin seperti tahun lalu sudah ditangkap oleh para panitia. Mudah-mudahan tahun ini dengan ada tambahan kategori juga membuat kami ini lebih inklusif lagi dan juga siap adaptasi dengan perkembangan zaman. Setelah album keempat kita itu sudah pakai vokal, saya pakai vokal. Ya memang luar biasa dampaknya. Kan bisa dilihat, ibu bisa dengar dari album pertama, kedua, ketiga itu nggak pakai vokal director. Kedua begitu 4 ke atas dan semua soundtrack semua pakai vokal. Dan itu bisa terasa sekali. Saya jadi lebih kreatif, saya jadi lebih berani untuk mencoba hal baru. Dan vokal director itu memotivasi kita untuk jangan pernah mau cukup begitu aja, tapi ini kayak masih kurang, coba lagi. Memecah suara, cara bernyanyi, teknik bernyanyi itu semua bisa diatur. Dan dengan ada vokal director kita jadi punya teman berdiskusi, dan akhirnya hasilnya kadang-kadang kayak, oh gue bisa nyanyi kayak gini, oh alhamdulillah ya, saya bisa kayak gini ya. Dan yang terakhir ya sama Mas Kamil.
itu waduh. Wah, habis ini cari. Makasih Pak, makasih. Makasih. Makasih Pak. Pak, satu Pak, soal update kerusakan di Raja Ampat ada nggak sih Pak soal situs-situs sejarah? Kan terbaru ini kan ada efek dari wacana tambang nikel ya Pak ya di Raja Ampat. Itu udah ada laporan kerusakan situs sejarah nggak sih Pak di sana, Misol ataupun Gua Malolonya? Saya belum cek ya, tapi kita memang akan tentu saja berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan, melindungi ya, situs-situs bersejarah. Bahkan sekarang ini kita lagi mau memindahkan batu yang prasasti di Cianten ya, supaya kan ini tergerus juga oleh air sehingga prasasti tulisannya itu semakin memudar. Dan juga kita berharap juga situs-situs lain yang kita daftarkan kemarin di Kalimantan juga kita harapkan segera ada status sebagai cagar budaya nasional untuk gua-gua Sangkurilang. Karena gua purba yang ada di Kalimantan Timur, Sangkurilang itu ada sekitar 2.500 lukisan purba dari 58 gua. Itu terancam oleh pabrik semen. Nah, ini juga kita bisa untuk menghindari pengaruh itu. Artinya ini kan kementerian terkait masih akan melakukan evaluasi nih Pak di tambang nikel di Raja Ampat. Nanti Bapak kan saya juga komunikasi akan apa gimana? pelajari dan tentu kita akan melakukan intervensi kalau terkait dengan cagar budaya atau situs-situs bersejarah yang berpotensi terganggu. Jadi kita akan menyurati pihak-pihak terkait. Pak, update terakhir Stairlift di Borobudur seperti apa Pak? Akan permanen atau masih Jadi temporer? sebagaimana saya sampaikan kemarin ini kan uji coba. Jadi sebenarnya planningnya itu sudah lama. Ini bagian dari adaptasi untuk inklusivitas. Untuk inklusivitas, terutama juga bagi mereka yang membutuhkan yang senior-senior, ada biksu-biksu, ada para pemuda yang senior, atau mungkin yang karena kecelakaan kakinya atau karena difabel, ya. Jadi Stairlift ini kita harapkan nanti akan permanen. Tapi ini kan masih tahap uji coba. Uji coba ini mungkin yang kemarin kita coba, mungkin dalam waktu dekat minggu ini akan kita copot. Kita akan coba dengan sistem yang lebih memudahkan dengan cuaca, ya, karena yang kita pasang kemarin itu kan masih yang dibuat untuk mungkin indoor ya, nggak tahu berapa lama yang bisa tahan kalau indoor itu karena faktor cuaca kan, kalau ada hujan panas. Nah, kita lagi cari cara bagaimana ini bisa permanen bertahan dalam segala cuaca ya, terutama dari hujan dan panas. Uji cobanya akan dilakukan berapa lama Pak? Kalau sekarang ini kan udah uji coba dan ternyata banyak yang mendukung, bermanfaat sekali. Nah, tinggal nanti polanya bentuknya kita akan komunikasi lah dengan mereka yang punya keahlian untuk membuat Stairlift yang mungkin tailor made gitu ya. Jadi tidak merusak dan memang tidak merusak karena itu kan cuma nempel saja di pagar. Pak, update soal penulisan. Ya, penulisan masih terus berlangsung dan itu yang dilakukan oleh para sejarawan ya. Saya juga belum pernah bertemu sama mereka ya, kecuali editor umum gitu ya. Tetapi para penulisnya itu sudah menulis, mungkin sekarang ini masih dalam tahap sampai 60-70%. Nanti rencana kita pada bulan akhir Juni atau Juli sudah bisa melakukan diskusi atau uji publik dengan kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan sejarah. Itu kan pembuatannya positif ya, mungkin ada garis besar nggak sih Ada kan, ada di ininya, ada di draftnya tuh. Maksudnya dengan positif itu kita tidak mau mencari-cari kesalahan atau menegasikan, karena setiap manusia, kepemimpinan atau orang ya, pahlawan pun pasti ada kelemahannya. Jadi kita ingin yang kita tulis ini tujuannya adalah untuk mempersatukan kepentingan bangsa gitu. Dan juga pencapaian-pencapaian. Saya ingin garis bawahi lagi, terakhir ditulis sejarah kita itu yang secara boleh dibilang resmi gitu ya, walaupun ini bukan tidak ada istilah sejarah resmi, tapi
Tapi yang pemerintah pernah buat di dalam penulisan itu terakhir itu era Habibie. 26 tahun yang lalu, bayangkan kita tidak menulis sepanjang 26 tahun. Apa yang dilakukan? Belum lagi update-update atau pertambahan revisi-revisi. Bapak ini barusan masih menjadi dewan Dewan. Kira-kira rencana kedepannya? Ya, saya mendapat mandat dari Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan dan Jasa. Tentu sesuai dengan tupoksinya, kita akan menentukan dan merekomendasikan untuk pahlawan nasional dan mereka yang mendapatkan calon-calon penghargaan untuk Bintang Mahaputra, Satya Lencana, dan ada cukup banyak ternyata, termasuk dari seluruh angkatan di TNI dan Polri dan juga ASN, Satya Lencana dan sebagainya. Jadi dalam 1 tahun itu ada sekitar 115 keputusan presiden terkait dengan gelar pahlawan tanda jasa. Berarti ini